Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Oke, pas Bapak bilang apa kabar kalian semua hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, satu lagi. Pas Bapak bilang salam agama, kalian bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jam pertama telah selesai. Saatnya memasuki jam kedua. Oke, lanjut. Salam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bawa sendiri ya. Boleh. Gopal, Gandhi, Farel. Ya. Oke, masuk semua ya. Masuk. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang Qamar, lanjutan materi dari kemarin. Sebelum itu ada yang tahu kan nih materi kemarin itu kita membahas tentang apa? Tahu Pak? Saya Pak. Apa? Tentang perkelahian pelajar. Perkelahian pelajar, betul. Nah, sekarang ada yang tahu gak tentang macam-macam perkelahian pelajar itu apa aja? Ya itu Pak, Oke. contohnya kayak tawuran, terus berantem di kelas, sekolah gitu Pak. Oke, tawuran, berantem di kelas, terus apa lagi tadi? Sama Oh, minuman keras. Oke, itu adalah pergaulan remaja yang salah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Qamar atau minuman keras. Ini tujuan pembelajarannya memecahkan masalah perkelahian pelajar minuman keras, narkoba dalam perspektif Islam. Terus memberi konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian remaja, miras, narkoba, dan sebagainya. Terus niat ini bahwa agama melarang melakukan perkelahian remaja, perkelahian antar pelajar, dan melakukan perusahaan fasilitas umum minuman keras dan narkoba, berdasarkan setiap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Ya, selanjutnya sebelum membahas lebih lanjut tentang Qamar dan cara mensucikannya, ayo kita cari tahu dulu apa itu Qamar. Nah, sebelumnya ada yang tahu kan nih tentang Qamar itu apa? Itu Pak. Ya, Qamar itu minuman alkohol yang bisa membuat kita mabuk, Pak. ya. Betul. Ya, lanjut. Qamar itu adalah minuman yang memabukkan, biasanya terbuat dari fermentasi anggur dan bahan-bahan lainnya. Qamar juga dapat diartikan jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat itu disebut dengan Qamar. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis Qamar. Nah, pasti di sini kalian udah pada dengar atau mungkin masih asing denger ya. Nih, yang di sini ada
harus minum untuk perlu tahu, tapi kita cukup tahu aja tapi nggak usah minum. Contohnya saya nih, saya tahu nih minuman ini apa, terus baunya gimana. Rasanya saya nggak tahu, cuman baunya doang tahu. Apalagi ini nih bensin. Jadi kalau misalkan zaman sekarang itu kalau misalkan kita dikasih minuman sembarangan sama teman kita itu nggak boleh langsung minum, nggak boleh langsung percaya. Ya, kita cek dulu nih apakah benar ini air putih. Takutnya kan anggur atau wine yang putih itu ada. Apakah benar ini jus anggur? Jas anggur merah. Contohnya kan anggur merah. Jadi kita harus berhati-hati gitu. Kita cium dulu nih, cium kalau misalkan oh ini kenal nih. Ini whisky nih. Ya udah nggak usah diminum, cukup biliatin aja temen-temen yang minum. Cuman kalau misalkan kayak gitu, kalian harus nasihatin pelan-pelan supaya tidak terus-terusan menggunakan hal ini. Nah, selanjutnya ada dalil tentang khamar. Nah, dalilnya itu ada 2 surat. Yang pertama di surat Al-Baqarah, yang kedua di surat Al-Maidah. Nah, terus ada hadis riwayat yang menjelaskan tentang larangan dan dampak negatifnya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada di Quran surat Al-Baqarah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, khamar itu tadi kan ada manfaatnya, cuman kebanyakan mudorotnya atau permasalahannya. Jadi ulama-ulama pada zamannya bersepakat kalau misalkan khamar ini adalah dosa. Ya, lanjut. Ada lagi di Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak-anak adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau misalkan kita melakukan hal-hal seperti ini, kayak minum khamar, berjudi, menyembah berhala, terus mengundi nasib dengan anak panah. Tahu mengundi nasib dengan anak panah gak? Enggak. Kayak contoh misalkan ini, kalian datang ke peramal, kalian meramalkan kalau misalkan kalian besok bakalan sukses apa enggak gitu. Nah, kata peramalnya sukses dan ternyata emang beneran sukses. Nah, itu tuh sama aja mengundi nasib dengan panah. Nah, terus kalau misalkan sukses, alhamdulillah. Kalau misalkan gak sukses gimana? Jadi si peramalnya bohong. Musik tuh Pak. Ya, jatuhnya musik juga. Karena di sini perbuatan setan. Terus makanya kita disuruh dianjurkan buat menjauhi supaya mendapat keberuntungan. Ayat tersebut merupakan rangkaian aturan bagi umat Islam agar menjauhi khamar atau minuman keras, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala. Ini menyembah berhala kayak orang-orang jahiliyah zaman dulu. Terus mengundi nasib dengan anak-anak. Semua itu adalah tradisi jahiliyah yang sia-sia dan termasuk rijis. Rijisun. Yang tadi di sini. Di sini ada rijisun. Rijisun. Nah, rijisun itu di sini artinya
berarti dia bodoh gitu di zaman sekarang. Karena perbuatan itu keji, kotor, gigit, bahkan najis. Nah, terus lanjut. Nah, dampak negatif homer. Dampak negatifnya yang pertama ada kerusakan organ tubuh, terutama hati. Nih, jadi kalau misalkan minum minuman keras, itu tuh kalian terganggu gitu hatinya. Bukan dari fisiknya doang, tapi dari rohaninya juga, karena kan udah dijelaskan oleh Al-Quran tadi. Kalau misalkan minum minuman keras itu perbuatan setan, nah otomatis kalian ini nggak boleh minum minuman homer. Terus habis itu dapat kecanduan dan gangguan mental. Nah, banyak artis-artis yang mungkin pernah lewat di FYP kalian gitu. Banyak yang pecandu homer itu tuh kena gangguan mental gitu karena homer ini. Contohnya siapa ya? Contohnya itu ada kakak saya juga. Ya pokoknya banyak dah. Nanti kalian cari sendiri dan lain-lain. Sebenarnya dampak negatifnya masih banyak di sini buat kesehatan. Cuman saya nggak bisa ngejelasin satu-satu karena panjang banget, bisa 2 hari malam. Terus buat dampak negatif sosialnya, konflik dalam masyarakat. Nah, konflik dalam masyarakat nih sama tindakan kriminal dan kecelakaan. Nah, pasti di FYP kalian baru-baru ini ada kejadian sopir truk yang nabrak 16 apa 18 kendaraan gitu di Pamulang. Ada kan? Nah, itu pengaruhnya karena apa coba? Whisky. Ya pokoknya ada yang bilang karena narkoba, ada yang bilang karena minuman, karena di situ ada botol. Gak tahu saya botol apa ya. Yang jelas di situ ada botol yang mengandung homer lah, botol jelas. Nah di situ kan terjadinya banyak kecelakaan. Nah kalau misalkan kecelakaan, otomatis dia masuk ke dalam pidana. Nah kalau misalkan masuk ke dalam pidana, berarti dia konflik dalam masyarakat, kayak gitu, masuk penjara, konflik dalam masyarakat. Udah gitu, dia dikejar-kejar, gak mau berhenti kan. Jadi konflik dalam masyarakat yang tadinya cuma 1 mobil atau 2 mobil doang, kena ini jadi 16 sampai 18 mobil atau motor gitu. Jadi kan merugikan diri sendiri dan orang lain gitu. Kalau misalkan minuman homer ini. Terus homer dalam pandangan Islam, hukum homer itu termasuk kategori haram. Nah tadi kan sudah dijelasin nih haram ya minuman homer. Nah haram di sini ini maksudnya tadi kan sudah dijelasin itu menjijikan, haram dan najis. Nah nanti kan dia itu berbentuk haram dan berbentuk najis. Nah bagaimana cara mensucikannya nanti ada. Terus buat konsekuensi bagi yang mengkonsumsinya. Nah konsekuensinya itu kalau orang yang meminum minuman homer itu 40 hari 40 malam. Hari 40 malam tidak diterima ibadahnya. Ini konsekuensinya yang meminum minuman homer. Nah terus gimana cara bertaubatnya? Nah kita coba cara bertaubat
kumur-kumur dengan campuran pasir, sama kayak air liur anjing dan babi gitu. Bukan air liur doang, sebenarnya anjing dan babi itu banyak zat-zat yang emang najis semua gitu. Jadi cara mensucikannya dengan cara campuran pasir. Nah, caranya itu kalian bisa menggunakan 7 kali basuhan air plus pasir, terus 1 kali basuhan sabar. Jadi ada 2, bisa 7 kali basuhan air plus pasir, jadi langsung dicampur tuh 7 kalinya. Nah, bisa 1 kali basuhan pasir plus air, sama nanti dibilas sama 6 kali basuhan air, bisa gitu. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau kalian mau milih biar bersih banget, itu tuh pakai ini. Cuman kalau emang cuma sekedar menggugurkan keharaman dan najisnya itu, dia mensucikannya ya ini rata-rata. Karena ya kalian tahu lah, minum pasir sama buat cebok pakai pasir enak gak? Jadi itu resikonya kalau misalkan kalian meminum minuman hal yang haram sama hal yang najis. Lanjut. Oke, sebelum itu Homer ini bisa disamakan dengan hal-hal haram yang lainnya. Intinya dia itu memabukkan dan tidak sadarkan diri. Contohnya kayak narkoba. Nah, apa hukum narkoba di sini? Kayak ganja, terus kayak apa lagi ya? Obat-obatan, TN, terus apa lagi ya? Nyinte, terus apa? Ya pokoknya banyak kan. Nah, hukum dari narkoba ini apa? Hukumnya itu sama kayak Umar. Kenapa sama? Karena kita punya 4 landasan di dalam Islam untuk menentukan hukum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma ulama, yang keempat yang pertama kias atau persamaan. Nah, kalau misalkan Homer kan udah jelas-jelas ya di sini ada
aja. Contoh, kalian lagi makan, makannya itu terlalu banyak, itu namanya rakus, dan Allah nggak suka itu. Kalau kedikitan juga nggak boleh juga, namanya itu pelit sama diri sendiri, dan itu namanya zalim. Gitu. Jadi buat narkoba kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Sekarang kita membahas tentang homer dulu aja. Tadi udah tahu kan berapa kali basuhan kalau misalkan homer itu cara mencucikannya? 2 kali basuhan. Oke. Oke, mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang saya buat. Coba, kayak Dina. Jadi berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa homer itu merupakan jenis minuman dan makanan dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Atau makna dari homer itu adalah merupakan segala sesuatu apapun yang memabukkan atau bersifat sehat. Nah, berdasarkan apa yang telah saya sampaikan mengenai pembagian tersebut, maka segala jenis narkoba dan minuman keras itu masuk dalam jenis homer. Nah, selain itu, homer itu kan ada salah satunya itu alkohol kan. Nah, alkohol itu merupakan zat kimia yang digunakan untuk beragam keperluan di dunia medis. Antara lain itu desinfektan, terus juga dijadikan produksi, pelarut, pengobatan dan sebagai campuran kimia lainnya. Namun penggunaan alkohol itu dalam makanan terakhir tidak termasuk dalam kategori homer dan itu berarti diperbolehkan atau tidak haram. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kesimpulan saya adalah ini. Lebih baik mabuk cinta daripada mabuk homer. Karena mabuk cinta dapat membuatmu senang sehingga terbayang-bayang daripada mabuk homer kamu akan melayang-layang dan berdosa. Jadi lebih baik kalian mabuk cinta nih, kalian bercinta dengan orang yang kalian sayang untuk kalian merasa senang dan menambah semangat belajar kalian daripada kalian meminum minuman homer. Kalian bisa mendapat dosa, kalau misalkan ketahuan polisi bisa masuk penjara gitu, dan otak kalian nanti lama-kelamaan bakalan rusak karena jadi tadi di dalam homer itu ada zat-zat yang mengandung apa tadi? Ya intinya zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Oke. Di sini ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada ya. Udah pada ngerti semua berarti ya? Oke. Oke, mungkin terima kasih dari saya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Saya mau ngasih tugas untuk kalian. Tugas saya itu kalian membuat drama per kelompok itu membuat drama tentang minum-minuman keras sama perkelahian remaja. Di sini kan ada 2 kelompok. Kelompok 1 itu perkelahian remaja, kelompok 2 itu minum-minuman keras atau homer. Oke, bisa dipahami? Minggu depan dikumpulkan videonya, dimasukkan ke YouTube. Oke?